Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk novena hari yang keempat ini. Kita mohon rahmat dan rahmat Tuhan agar kita pun juga senantiasa hidup dalam belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanlah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menapaki karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan kekuatan-Mu Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawa demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang aku gunakan padamu, tetapi engkau telah berzina. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan, Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Hittite. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau berada dibasuh dengan air supaya bersih. Jika tidak digosok dengan garam atau dibedung dengan kain lampin, tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, tidak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu. Terdorong rasa belas kasihan, malahan engkau dibuang ke ladang karena orang-orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa susah birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu dengan sumpah. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah sabda Tuhan Allah, dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu dan memberi engkau sandal dan dari kulit lumba-lumba
dan tutup kepala dari lenan halus serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan dan mengenakan gelang tanganmu dan kalung pada lehermu, dan aku mengenakan anting-anting hidung dan telingamu serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus sutra serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang aku berikan padamu. Demikianlah sabda Tuhan, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemasyhuranmu. Kau gunakan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingatkan perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan melakukan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, akan teringat-ingat pada masa lampau, dan merasa malu karena noda itu mulutmu terkatup sama sekali. Waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Mbak Nia, Mazmur tanggapan. Mbak Nia, Mazmur tanggapan dengan refren, murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan makmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Maka kamu akan menimba air dengan kekiraman dari air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengah. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan bersama kamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk menyubai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus. Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran ini, Musa mengizinkan kalian menceraikan istri. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah firman kita. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Selamat malam semua. Malam. Jatahku mas, singkot baik kok kamu memilih. Diakon itu Pertanyaan untuk Nia, untuk Padu. Pertanyaan untuk Nia dan Padu. Karena Mbak Erwin dan Mas Faris sudah tahu, Ibu sudah tahu. Saat apa Yesus itu paling sakit, paling menderita? Dalam hidup Yesus kan dia hidup 33 tahun. Dia mengalami banyak hal. Tetapi apakah dia mengalami sakit dan menderita? Ketika dia sedang apa? Catat Pak. Apakah Yesus pernah menderita atau enggak? Apakah Yesus pernah sakit enggak? Pernah. Kapan? Kalau menurutku pas Yesus berdoa di Taman Getsemani saat itu sih. Terus? Pas Terus? terus ditangkap, memikul salib, terus pas wafat. Iya. Dicambuk itu tadi enggak? Yesus dicambuk enggak? Disiksa enggak? Iya. Dikasih mahkota duri tadi enggak? Sakit. Dipukul kayu apa? Tangannya pakai paku sakit enggak? Sakit. Cuma itu. Juga ditinggalkan oleh Apakah Yesus pernah sakit tapi tidak berdarah? pernah Saat apa? saat ditinggal murid-muridnya memikul salib. Iya, sedikitnya ikut. Dikhianati Yudas, dikhianati Petrus, merasa ditinggal oleh bapaknya. Yesus mengalami rasa sakit dan sedih. Pertanyaan kedua, ya. Ini ujian ini. Kalau nggak lulus, apakah Arka dan Nia juga pernah mengalami rasa sakit, tersiksa? Kapan, di mana? Pernah. Kapan, di mana? Sakit apa dulu ini? Sakit tak berdarah atau sakit? Ya tak tahu, sakitnya tuh di sini. Berarti yang itu. Aku
sih, tahun 2000 Dimakan temen. berapa ya? Kalau nggak 18, 19 antara itu. Siapa? Diapain oleh siapa? Kenapa sakit? Nah, kok dikasih tahu kan itu privasi? Iyalah. Nah, saya tadi sudah berkata, Yesus itu paling sakit itu waktu dikhianati Yudas. Waktu dia dikhianati Petrus, sakit sampai di sini. Sama teman atau sama ibu? Iya, sama teman. Sama Sama teman. teman. Pado pernah sakit hati Pado? Sama ibunya. Sama make. Tapi ini udah enggak. Cuma dulu doang. Dalam bacaan pertama, Allah juga merasakan sakit karena diselingkuhi. Pernah nggak diselingkuhi? Enggak. Sakitnya tuh di sini. Enggak pernah ngerasain dan semoga jangan pernah ngerasain. Dan semoga Diselingkuhi oleh orang yang dia cintai, diselingkuhi oleh orang yang dia kasih. Itu sakitnya sakit banget. banget. Oh, kamu ngerasa kopi. Cuma udah sering dengar cerita orang jadi ya. Iya kan? Seperti seumpama ya di sinetron ya, ada keluarga suami istri, salah satu selingkuh. Itu yang suami atau istrinya yang diselingkuh itu pasti sakit banget, iya kan? Makanya jangan jadi orang ketiga, tapi tetap pilih nomor 3. Promosi. Sekarang Pak, pertanyaan untuk Mbak Erwin sama Mas Faris. Pernah merasakan sakit atau merasakan tersiksa enggak? Enggak. Siapa yang menyelingkuhi? Siapa yang mengkhianati? Ada yang sering. Gua yang selingkuh, gua namanya yang sakit. Kamu yang selingkuh ya? Kamu bikin Allah marah ya? Ayu sih, ya aku juga. Pengalaman, saya akan menceritakan pengalaman pernikahan di Afrika. Tapi bukan sampai nikah. Nih kamu kan yang Enggak. Di Afrika itu, waktu saya di Kamerun, mereka tidak mengerti apa itu makna dalam bahasa mereka. Tidak ada yang namanya cinta. Cinta itu nggak ada. Mereka terjemahkan kalau saya mencintai kamu, saya ingin kamu. Karena kosakatanya nggak ada. Jadi mereka tidak tahu apa itu mencintai. Sekarang dicak. Kata setia itu nggak ada dalam kamus mereka. Setia itu nggak ada. Jadi sulit untuk mengenalkan apa itu setia. Dalam pernikahan, terakhir kali ada pernikahan di gereja Katolik 4 tahun lalu. Waktu saya mau pergi ke kamar. Karena mereka takut pernikahan Katolik hanya 1 dan 1. Perselingkuhan, poligami, kawin cerai mereka biasa. Diselingkuhi mereka tidak sakit. Jadi gimana cara mengenalkan Allah itu sakit kalau kamu selingkuh. Suamimu itu sakit kalau kamu selingkuh. Itu sangat sulit sekali. Tidak merasakan kecewa, tidak merasakan sedih kalau yang lain selingkuh. Ada baiknya. Ada baiknya juga. Maksudnya ada baiknya. Tidak merasakan sakit aja. Iya, nggak pernah sakit. Kalau diselingkuhin nggak pernah sakit. Ada baiknya juga ada susahnya. Mereka tidak percaya lagi bahwa dengan kesetiaan, dengan kasih bisa membawa jalan kepada kita untuk
sukacita dan kegembiraan. Mereka tidak percaya lagi kepada nilai-nilai Kristiani yang bisa membawa mereka kepada kebahagiaan surgawi dan jasmani di dalam keluarga. Tiga empat kali bacaan Injil yang kita lalui bersama, Allah mengajak kita untuk mengenal lebih dalam wajah-Nya, wajah yang penuh kasih, wajah yang pengampun, wajah yang murah hati. Hari ini Allah mengajak kita untuk mengenal wajah Allah yang setia. Walaupun dia diselingkuhi, dia tetap murah hati dan mau menerima kita. Kita akan belajar dari Allah supaya dengan cara kita menjadi taat, dengan cara kita menjadi setia, bisa membawa kita menemukan kegembiraan, sukacita dalam memenuhi panggilan hidup kita. Ya kan? Ibu ditanya nggak? Ibu baru datang ditanya. Mbak, pertanyaannya, pernah diselingkuhi nggak? Belum nggak? Dia selingkuh. Aku yang selingkuh. Tidak kenal kata selingkuh. Kita berharap Nek pernah sakit hati, ya. Nek sakit hati pernah. kita berharap Sing paling sakit hati ora diselingkuhi. kita berharap suami kita, orang-orang yang ada di dekat kita, dan kita juga setia dalam hidup komunitas, setia dalam hidup berkeluarga. Allah mengajarkan kita, mengajak kita selalu untuk setia seperti Dia. Kita mohon anugerah kesetiaan supaya dengan menjadi setia kita mampu menemukan kebahagiaan dan sukacita abadi. Semoga. Amin. Amin. Wes mas tisu. Woi kok. Sudah. Pokoknya belum ditanya. Mari kita nih sejenak. Jawab. Apa? Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur padamu. Engkau telah mengajarkan bagaimana kami belajar daripada-Mu. Engkau yang tetap setia walaupun kami tidak setia. Dalam dirimu lah ada kesetiaan abadi, dan daripada-Mu kami menimba hal itu, sehingga kesetiaan itu tidak luput dari cinta tanpa batas dan pengampunan yang tiada batas, sebagaimana Kau gambarkan dalam bacaan pertama. Dan Engkau mengendaki apa yang telah dibasuhkan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat yang berlimpah, atas kasih-Mu yang tiada hentinya, yang Kau sendiri berantara. Sekalipun Engkau tidak setia, aku tetap setia, karena aku tidak bisa menyangkal diri. Semoga kami mempunyai juga setia dengan kehidupan panggilan kami masing-masing, sehingga kami tetap merasakan kebahagiaan serta kedekatan dengan sendiri yang pemberi dan asal segala berkah. Begitu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah
keluarga-keluarga Kristiani secara khusus yang telah Engkau persatukan dalam ikatan sakramen suci. Semoga apa yang diawali oleh Allah dengan perkawinan yang monogam tetap dijaga baik oleh semua anggota gereja, sehingga lambang kesatuanmu dengan gereja tetap terpancar dari setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristiani. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami memberkat-Mu untuk persiapan seluruh acara Sabsa nanti. Bilah rahmat kesetiaan senantiasa mengalir kepada kami semua, terutama kepada para calon imam yang dipersiapkan tahap nanti, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. semoga berkenan Keselamatan kita serta seluruh mata yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, terimalah dengan rela roti dan anggur ini yang kami persembahkan untuk mengenangkan Santo Maximilianus Maria Kolbe yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan seorang bapak muda. Sebagaimana darah martirmu berharga mulia di hadapanmu, demikian pula semoga pengabdian kami bernilai bagimu dengan perantara Kristus Tuhan kami. amin. Tuhan bersamamu, Dan Bersama mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami Malah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab darah martirmu Santo Maximilianus yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah ia telah engkau kuatkan, meskipun rapuh ia telah engkau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu memuliakan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu bersama seluruh rakyat sekali dengan berseru. kudus, Tuhan Allah segala kuasa, dan Kau di surga, negara wilayah dan negara Kau di surga.
Sungguh kuduslah ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah wartakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit istimewa Bapak Yesus Tardi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan Santo Maximilianus, serta semua Roh Kudus dari masa ke masa, hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan dalam Tuhan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab-Nya Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah mempertemukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya bersatu rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantar kami sepanjang segala masa. Amin. Kami Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Anak domba Allah
Inilah anak domba yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, selepas nama saya, tapi itu saja. Terima kasih. Tubuh Kristus. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Malah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga kami sebagaimana Santo Maximilianus Maria Kolbe menghayati iman dan cita kasih sejati dengan nyata dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari dengan perantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, Ekaristi Novena pada hari keempat ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan novena 3 kali Salam Maria untuk persiapan baptisan diakon Ignatius Batu Hendra Kusuma bersama dengan diakon Ivan. Semoga segala persiapan pelaksanaan baptisan itu berjalan dengan baik, terlebih diberikan tempat kesehatan bagi semua orang yang hadir dan akan membaiki.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, perawan yang kuasa, bagimu tiada sesuatu yang tidak justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu, maka dengan sangat kami mohon bantuanmu dalam kesulitan kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi perantara. Baik keluhan Tuhan, kehormatan maupun keselamatan jiwa kami akan bertambah jika dengan permohonan kami ini. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Nasihat, kami mohon dengan sangat yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonan kami ini kehadiran Putramu yang pasti tak akan menilang. Pengarahan kami berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu, dan untuk menghormati kekuasaan kami berdoa bersama Sang Pemain yang Kau beritahu tentang latihan kebaktian 3 Salam Maria yang